Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Berapa nominalnya? 200 juta. Baik, pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Martin Lukas Simangjuntak. Selamat malam, Mbak Martin. Selamat malam Mbak Zilvia, selamat malam para narasumber dan selamat malam pemirsa kontroversi Metro TV. Oke, Bang Martin, Kadif Humas memberikan sinyal besok akan ada perkembangan yang disampaikan oleh tim khusus. Banyak yang menduga kalau salah satunya adalah penetapan tersangka baru. Apakah tim Anda merasa Putri Chandrawati layak ditetapkan jadi tersangka? Ya, dengan disertakannya Bu Putri sebagai saksi atau tersangka, ya, dalam kasus yang kami laporkan terhadap dugaan 340, 338 dan 351 ayat 3, itu sebenarnya simpel Mbak Zilvia. Pada saat momen terakhir ya sebelum eksekusi itu kan ada pembicaraan 1 jam, ya. Sebenarnya apa yang dibicarakan pada saat itu sehingga terjadi eksekusi setelahnya. Nah, kalau di situ ada dugaan ataupun keterlibatan dari Bu PC, tentunya kalau kita konstruksikan sesuai dengan pasal 340 pembunuhan berencana, maka patut diduga bisa saja Bu Putri sebagai tersangka dalam laporan ini, ya. Namun dalam hal lain, dalam dugaan peristiwa pidana yang lain, ada hal lain selain ini yang patut diduga juga sebagai suatu perbuatan delik, gitu ya. Seperti contohnya membuat pelaporan palsu, lalu melakukan obstruction of justice, lalu melakukan pencemaran nama baik, lalu menyiarkan pemberitaan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lalu ada juga dugaan peristiwa pencurian barang-barang atau properti milik almarhum. Nah, ini semua bisa diduga dan juga bisa dituduhkan kepada calon tersangka setidak-tidaknya terhadap 5 orang yang ada pada lokus dan tempus delikti ketika almarhum Brigadir Yosua ini ditemukan tewas gitu Mbak Zilvia. Okay. Jadi dengan ditetapkannya atau tidak Bu Putri sebagai tersangka nantinya dalam pelaporan kami yang 340 ini, dalam upaya hukum yang lain kami tetap akan melaporkan Mbak Zilvia. Jadi Anda menduga banyak ya keterlibatan Ibu Putri ya dalam rencana pembunuhan, kemudian obstruction of justice, merekayasa kasus pencurian uang rekening dari Brigadir Yosua, itu memangnya dilakukan oleh Ibu Putri Ferdy Sambo atau bagaimana? Bukan. Tapi kami menduga ya, ini selain dari pembuatan keterangan palsu ya, ataupun laporan pengaduan palsu, kami menduga semua orang yang ada pada lokus dan tempus delikti pada saat itu patut diduga sebagai calon tersangka, ataupun setidaknya sebagai terlapor. Nah, mengingat perpindahan uang dari rekening almarhum itu juga kepada salah satu tersangka Mbak Zilvia. Itu yang baru diketahui RR. sekarang, Bang Martin, soal perpindahan rekening. Itu baru disebut oleh tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua baru-baru ini loh. Oh iya dong, step by step dong Mbak. Kemarin kan kita fokusnya terhadap counter adanya peristiwa tembak-menembak, lalu adanya dugaan kekerasan seksual. Nah, dulu kami dibilang ahli nujum karena mengatakan hal-hal seperti itu. Bahkan banyak lembaga negara ini yang mengatakan kami ini ahlinya asumsi, ahlinya spekulasi gitu ya. Baik. Sekarang ketika sudah terbukti apa yang menjadi dugaan kita, pada saat itu teman kita hanya keluarga dan publik. Jadi hanya 2 instrumen ini aja yang mendukung kita sama Mas Sugeng Teguh dari IPW saat itu dan teman-teman dari Tampak yang setia mengawal dari apa yang kita duga selama ini. Baik, Bang Martin ditahan dulu. Mas Reza, kembali lagi kalau kita bicara soal kejujuran, apakah bicara jujur itu menjadi pilihan yang dilematis buat seorang Putri Chandrawati? Konsekuensinya apa sih kalau beliau ini berbicara jujur? Akan beda ceritanya kalau kita gunakan diksi tidak mau berkata jujur atau tidak bisa berkata jujur. Kalau saya simak kata demi kata yang diumumkan atau disampaikan oleh LPSK, arahnya adalah lebih pada tidak bisa.
Tapi bukan tidak bisa menyampaikan kejujuran atau ketidakjujuran, tapi tidak bisa menyampaikan informasi. Itu yang terwakili oleh kata tidak kompeten. Tidak kompeten dalam psikologi forensik itu bermakna bahwa pertama, yang bersangkutan tidak cukup mampu untuk berkomunikasi. Atau yang kedua, yang bersangkutan tidak cukup mampu untuk membuat sebuah keputusan yang bisa dia pertanggungjawabkan sendiri. Nah, alhasil pantas bagi kita untuk menduga ini persoalannya detik ini bukan pada yang bersangkutan ingin berbohong atau menyampaikan kejujuran, bukan itu. Tapi lebih pada ketidakbersediaan beliau untuk menyampaikan informasi. Tidak bersedia. Tidak bersedia, itu yang saya tangkap dari penjelasan LPSK. Lain lagi ceritanya kalau memang beliau tidak mau berkata jujur, dalam kurung berdusta. Nah, 3 kemungkinan. Ini termasuk pada istilahnya voluntary false confession, berkata bohong, menyampaikan kedustaan karena sukarela. Atau yang kedua, karena coerce, karena paksaan. Barangkali ada paksaan yang sifatnya persuasif, iming-iming hadiah dan seterusnya. Atau paksaan yang sifatnya intimidatif, ancaman, pembunuhan, disakiti dan seterusnya. Atau yang ketiga, yang bersangkutan menyampaikan kebohongan atau false confession karena sudah terinternalisasi. Tidak lagi bisa membedakan mana imajinasi dan mana pengalaman yang sungguh-sungguh dia lalui. Nah, itu dia perbedaan antara tidak bisa dan tidak mau berkata jujur. Tapi kalau kita lihat Bu Putri sempat muncul di Makobrimob, sempat menyampaikan beberapa perkataan ya. Ia mencintai suaminya dengan tulus, mempercayai suaminya, kemudian juga sudah memaafkan segala perbuatan yang mereka alami. Termasuk tadi pengacara dari Eliezer membenarkan kalau Ibu Putri setelah kejadian itu menawari uang kepada Richard. Berarti ada ketidakkonsistenan perilaku ya. Ketika diperiksa oleh LPSK tampaknya Ibu PC tidak kooperatif, tidak mau menyampaikan informasi apapun. Tapi di depan Makobrimob beliau cukup komunikatif. Apa artinya? Lagi-lagi pantas bagi kita untuk bertanya. Ini malingering atau bukan? Ini pura-pura sakit atau bukan? Bukan berarti saya tidak berempati terhadap korban kejahatan seksual. Saya berkeyakinan penuh bahwa kejahatan seksual adalah kejahatan serius dan setiap korban harus dipenuhi hak-haknya secara menyeluruh. Tapi dalam khazanah psikologi forensik, psikologi hukum, relevan bagi kita untuk bertanya-tanya. Orang yang mengklaim sakit sekalipun, ini adalah sakit hasil fabrikasi ataukah alami? Ini pertanyaan masuk akal. Kenapa? Dalam situasi penegakan hukum, setiap orang, apalagi kalau terancam akan menjadi tersangka, nantinya menjadi terdakwa, pasti setiap orang yang waras akan mencari siasat. Akan membangun akal muslihat untuk meloloskan diri dari proses pertanggungjawaban cara pidana itu. Itu sebabnya sekali lagi masuk akal bagi kita untuk bertanya, ini sakit betulan atau sakit dengan kepura-puraan? Baik, ada yang menarik yang disampaikan oleh Kabar Eskrim Pak Hairul Huda. Kabar Eskrim mengatakan hanya Allah, Yosua dan Putri yang tahu motif sesungguhnya. Yang satu adalah tersangka, yang satu sudah meninggal dunia, yang satunya lagi istri tersangka. Bagaimana kita bisa bergantung pada keterangan dari tersangka dan istri tersangka? Ya itu kesalahannya. Bergantung pada keterangan tersangka atau istri tersangka. Justru kalau kita mau pakai scientific investigation, justru jangan percaya tersangka. Tersangka itu boleh bohong, boleh diam, boleh tidak jujur apapun motivasinya, kan begitu. Ya, istri tersangka tidak bisa dikatakan dia menghalang-halangi penyidikan kalau dia melindungi suaminya. Itu manusiawi. Pasal 221 ayat 3 sudah mengatakan itu. Jadi justru kesalahan dari awal yang menurut saya penetapan tersangka Baradae juga Irjen FS dan yang lain-lain itu sangat lambat karena sangat tergantung pada keterangan orang-orang yang terlibat di situ. Loh, apa gunanya senjata? Senjata itu bisa bicara. Apa gunanya jenazah? Jenazah itu adalah orang yang paling tidak bisa bohong. Kan begitu. Justru itulah yang harus dirangkai oleh penyidik dari awal. Ketika bergantung pada Baradae, bergantung pada Pak Irjen FS, bergantung pada saksi-saksi di situ, ini yang terjadi. Gitu loh. Bagi saya nggak diperlukan sama sekali itu mereka jujur. Bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa apa yang terjadi tanpa bergantung pada apa yang mereka sampaikan. Gitu loh. Sekarang kita lihat keterangannya Baradae dari waktu ke waktu berbeda, berubah. Mana yang mau dijadikan pegangan? Justru jangan tergantung pada itu. Biarkanlah bukti-bukti yang ilmiah, baik barang bukti maupun pendapat para ahli itu yang kemudian dijadikan pangkal tolak utama. Baik.
Mungkin masalahnya karena bukti-buktinya juga sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang dirusak. Kita akan bahas lebih jauh ya, Pak Heruda. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi.